Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wassalawatullahi wassalamuhu ala khairil akhyar Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man naqala al-akhbar anhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini, di malam ini kita kembali berkumpul, berharap mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, serta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Ila akhir hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah segolongan orang berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membaca, menelaah firman-firman Allah Azza wa Jalla, mempelajarinya, mencoba untuk memahaminya, kecuali Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka, dan malaikat pun ikut turun menaungi mereka, ikut berkumpul mengelilingi mereka, dan para malaikat pun ridho atas apa yang mereka berbuat. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di kesempatan atau di malam ini dan mungkin pekan depan, di 2 pekan ini kita akan mempelajari tentang kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Itu diberi judul Riyadhus Shalihin, artinya jama' dari raudhah, itu taman-tamannya orang salih yang diambil dari ucapan yang mulia para pemimpin para rasul. Jadi di kitab ini oleh penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab-bab bagaimana kita membersihkan diri kita, memperbaiki diri kita. Bab-bab yang sudah susun, yang menjadi perhatian bagi orang-orang solih, yang artinya tidaklah orang solih melainkan memperhatikan bab-bab ini. Taman-taman yang pasti disinggahi oleh orang-orang solih. Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Di kitab ini setiap bab diawali dari ayat-ayat dari kitabullah Azza wa Jalla, kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menunjukkan, memberi pengetahuan bagi kita bahwasanya ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubayyinan, pemberi penjelasan atau penafsir dari firman-firman Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga membantah akidah atau salahnya pemahaman orang-orang yang dijuluki dengan Qur'aniyun, yang hanya mencukupkan mengambil agama dari Al-Quran saja dan tidak mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas pemahaman yang salah dan bahkan mungkin tidak bisa diterapkan, karena Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dari wahyunya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ukhti fillah azani Allah wa iyyakum. Menjadi orang solih adalah harapan kita. Digolongkannya menjadi orang solih adalah harapan orang yang beriman. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaffana musliman, tawaffani muslim, Allahumma atau Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan golongkanlah aku termasuk orang-orang salih. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kuntu sawa'an fil bidha'ah walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya amat sangat mencintai orang-orang soleh. Syafi'i mengatakan, saya amat sangat mencintai orang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan dari golongan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap kelak aku mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi. Dan aku amat sangat tidak suka orang yang perniagaannya berupa maksiat-maksiat, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Walaupun sejatinya kami sama dalam masalah dagangannya. Allah. Lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang soleh, mencontohkan kita bagaimana harusnya hati ini bercondong. Kalaulah kita belum sampai derajat soleh, salat mungkin 5 waktu saja yang kita rutinkan, itu pun mungkin belum bisa dikatakan sempurna. Dan banyak hal-hal yang luput dari kita. Mata yang mungkin sering terlepas bebas, enggak memilah mana yang boleh dan tidak boleh. Lisan yang lepas tanpa kendali hingga menyebutkan aib-aib saudara menjadi makanan sehari-hari. Jika itu kondisi kita, maka jangan sampai kita ridho dengan kondisi tersebut. Apalagi cenderung berkumpul, ngefans terhadap orang-orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan. Saat ini adalah masa fitnah, di mana orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh terkenal adalah orang-orang yang justru menampakkan jauhnya mereka dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kefasikan yang mereka tonjolkan justru menjadi orang-orang yang terkenal. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kadangkala dikhawatirkan hati kita ada kecondongan kepada mereka. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mencontohkan apa? Harusnya kita mencintai orang soleh, walaupun beliau adalah orang termiskin, orang yang tinggal di pelosok desa, orang yang sendirian di hutan, seandainya, atau dimanapun kita jumpai orang soleh, kita mengenalnya atau tidak mengenalnya, maka hendaknya kita memiliki hati cinta kepada mereka. Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Dan jangan sampai hati kita justru senang terhadap orang-orang fasik, baik itu pemain bola, aktor, atau sebagainya, selebgram dan sebagainya. Apalagi yang lawan jenis. Bagaimana kelak kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Sedangkan Anas bin Malik pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seingat saya Anas bin Malik, terkait apa yang dia persiapkan untuk hari kiamat. Salah satunya adalah uhibbullah wa uhibbu rasulah. Saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta.
Al mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan bersama, kelak akan dibangkitkan, digandengkan, dibersamakan kepada orang yang dia cintai. Apabila hati kita cenderung kepada orang fasik, apalagi orang-orang kafir, siapkah kita dikumpulkan dengan mereka di yaumul qiyamah nanti? Yang tidak ada lagi bermanfaat harta kita, kedudukan kita, maupun rekan-rekan kita. Fal yad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Jika orang-orang kafir mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun kembali mengancam, fal yad'u nadiyah. Silakan panggil seluruh bala tentaranya, kawan-kawannya. Sanad'uz zabaniyah. Adapun kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Allah. Bagaimana kita tidak ketakutan ketika malaikat penjaga neraka mendatangi kita, mendatangi ahli penduduk neraka, memegang ubun-ubunnya, diseretnya, kemudian dilempar sejauh-jauhnya ke neraka. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita belajar Riyadhus Shalihin, mempelajari kitab yang luar biasa ini, yang para ulama menyebutkan hampir setiap para penuntut ilmu, para pengajar, atau mungkin setiap kaum muslimin pasti pernah atau bahkan memiliki di rumahnya kitab ini, atau minimal pernah mendengar kitab ini. Saking masyhurnya kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya pernah mendengar sebuah ucapan dari Al-Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullahu ta'ala. Ingat saya beliau menyebutkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah berkata, seandainya aku mengetahui rahasia Imam Nawawi dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana bisa buku yang dia tulis sangat-sangat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Artinya yang beliau susun di sini merupakan munajat beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang yang sering menyendiri dari semenjak kecil. Beliau rahimahullah disebut dengan Abu Yahya, yang bernama Yahya ibnu Syaraf, Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bukan orang kelahiran Nawa dari kota Suriah, dari negeri Suriah, dan dididik oleh orang tuanya langsung. Hingga usia balik beliau sudah hafal Al-Quranul Karim. Pernah dikisahkan ketika beliau diajak ke Damaskus, ketemu teman-teman baru, dan beliau pernah nangis sama teman-temannya. Kita biasanya mendapati anak-anak kita nangis itu kalau sama teman-temannya main karena apa? Diganggu atau diusilin dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi nangis kenapa? Nangis karena tidak mau diajak main. Beliau dari kecil sudah biasa belajar, membaca kitab, berguru, dan saking sungguh-sungguhnya, saking kuatnya Allah memberikan istiqomahan sampai diajak temannya enggak mau, nangis. Nangisnya karena dipaksa bermain. Allah. Betul hati yang kuat. Bahkan semenjak beliau umur 19 tahun di negeri Damaskus. Ya. Di Damaskus, di mana sekarang? Di Irak. Ya. Damaskus sekarang di mana? Di Suriah juga, di Suriah. Pun beliau tidak pernah meninggalkan kamarnya. Semenjak datang tidak pernah meninggalkan kamarnya. Beliau belajar di madrasah di situ hingga beliau mengajar. Hingga beliau akhirnya harus pindah ke Palestina dalam bulanan, kemudian balik dan meninggal di kotanya. Tidak pernah meninggalkan. Waktu-waktunya kurang tidur, menelaah kitab dan menulis kitab. Bahkan makanan beliau dalam makan, beliau rahimahullahu ta'ala tidaklah makan sehari hanya sekali. Saking berharganya waktu bagi beliau rahimahullahu ta'ala. Inilah, walaupun kadang kita tidak mampu meniru gaya hidup seperti itu, maka paling tidak, bagaimana kata Imam Syafi'i tadi, kita harus mencintai mereka. Uhibbus salihin. Berharap dikit demi sedikit kita bisa meniti jalan mereka. Bukankah itu yang menjadi permintaan kita selalu? Setiap salat kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berilah kami petunjuk jalan orang-orang yang telah Engkau memberi nikmat ya Allah, para anbiya, rasul,
syuhada, as-siddiqin, orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan kelak mereka ini adalah sebaik-baik teman di yaumil qiyamah nanti. Ini yang menjadi doa kita dalam setiap salat. Apakah setiap kali salat ketika kita membaca ayat ini betul-betul kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diluruskan hidup kita, agar dilempengkan hidup kita, diperbaiki yang kurang, diarahkan dari jalan yang salah ke jalan yang lurus, jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah lain kita mampu menempuh jalan itu melainkan meniru dari orang-orang salih, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meniru orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Dan bersama mereka berteman dengan orang-orang salih adalah salah satu obat hati. Sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu taala menyebutkan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5. Ini sering kita mungkin dengar ya. Orang di Jawa dulu sebutkan obat itu hati itu ada 5. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Yang pertama apa? Membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Minimal surah Al-Fatihah. Hendaknya setiap Al-Fatihah yang kita baca dalam salat kita jangan terlewat begitu saja. Ini sayangnya kita seperti ini. Kita itu manusia yang sering kali melihat sesuatu yang seringnya melihat sesuatu menyebabkan kita kurang menghargainya. Ya, sesuatu jika sering dilihat, sering dibaca atau sering perhatian kita semakin berkurang. Itu mungkin menjadi kaidah. Sering berjumpa kadang mengurangi rasa kedekatan. Ini salah. Ini salah pada suatu kondisi. Jika itu kita terapkan pada hal-hal yang mulia, seperti apa? Seperti Al-Fatihah, seperti Al-Fatihah ini. Al-Fatihah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai surat yang paling agung. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya memerintah kepada kita untuk mengulang-ulang surat ini setiap salat kita. Bahkan salat kita tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang belum membaca Al-Fatihah. Dari perintah ini saja menunjukkan ini bukan sekedar mantra dibaca tanpa artinya, tanpa paham artinya. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala minta kita lurusnya harian kita itu diluruskan dengan salat, dan salat itu tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Maka hendaknya setiap kali kita baca Al-Fatihah benar-benar meresapinya, memahaminya. Dan itu salah satu obat hati untuk kita. Yang kedua adalah khala'ul batn. Perut yang kosong. Artinya tidak menjadikan perut selalu dalam kondisi penuh kekenyangan berlebihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk wadah yang diisi penuh, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah putra Adam, keturunan Adam mengisi suatu wadah dengan penuh lebih buruk daripada mengisi perutnya. Fa in kana la mahalata, jika itu harus dia lakukan, maka hendaknya dia menjadikan apa? Sepertiga untuk nafasnya, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanannya. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan ketenangan hati. Dan salah satu yang mungkin bisa sangat membantu kita adalah hendaknya kita sering-sering apa? Berpuasa. Ini salah satu syariat. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa Ramadan, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Artinya apa? Orang yang berpuasa, orang yang sering kosong perutnya karena Allah Azza wa Jalla, lebih dekat terhadap ketakwaan.
lebih mudah menjalankan ketakwaan dan lebih mudah menghindari kemaksiatan. Lihat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Ya ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaknya segera menikah. Apabila tidak menikah, hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi benteng bagi dirinya. Allah. Kemudian yang ketiga, obat hati yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu taala adalah qiyamul lail, menghidupkan malam dengan salat. Dan salat witir menjadi wajib bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat witir hukumnya wajib bagi beliau alaihi salatu wasallam. Menunjukkan pentingnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya agar malamnya hidup minimal salat witir. Dan sahabat pun demikian. Maka hendaknya kita berusaha salat malam walaupun salat witir. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wattadarru'u indas sahar. DP merendah, khusyuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla di waktu sahur. Waktu menjelang subuh beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Hal min mustaghfirin fa astaghfirullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian ketika sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian berkata, salah satu akan yang dikatakan Allah Azza wa Jalla, adakah orang yang beristighfar minta ampun, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosanya. Tunduk. Bukannya sepertiga malam terakhir justru bangun tidur HP dinyalakan. Apalagi yang hobi bola nonton TV dan sebagainya. Ini fitnah ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mujalasatus sholihin, yaitu berteman dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, sering-sering bertemu dengan orang-orang soleh. Dan salah satu adab kita apabila berkumpul sama orang-orang soleh, ya, guru-guru kita hendaknya kita lebih banyak diam. Jalisul ulama bisumti, temani ketika duduk bersama para ahli ilmu. Saya tidak menyebutkan di sini saya ya, tapi menyebutkan guru-guru kita yang sudah sepuh rabbani. Namun saya tidak lebih mulia daripada antum. Hal ini saya bacakan juga sebagai koreksi buat diri saya. Duduk bersama guru-guru kita lebih baiknya banyak diam. Ini sebuah adab, sebuah tata krama, sebuah kesopanan yang mungkin sering dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita di NU, ya dulu saya NU, dididik di pesantren NU. Tapi dan harusnya hal ini pun harusnya kita miliki juga, yaitu ketika duduk bersama guru kita, satu saat sepuh kita, hendaknya kita lebih memilih diam. Apa yang bisa kita bantu saat kita bantu ini, itu diam. Dengan banyak cerita ini. Saya pernah mendampingi, pernah ada daurah gitu ya, mendatangkan ustadz dari Jawa, sebuah masjid, kemudian ngumpul di mana? Di ruang belakang gitu ya, makan bareng, ada ustadznya di situ. Masya Allah, yang kira-kira di situ yang pernah antum lihat yang paling banyak memberikan nasihat siapa? Ustadznya atau DKM-nya barangkali? Ya ini menjadi koreksian ya. Lebih banyak ngomong, Ustaz kita gini gimana Ustaznya Ini ketika kita yang banyak ngomong, kita semakin mengurangi kesempatan kita mendapatkan faedah ilmu dari beliau. Coba kalau kita diam, pasti kadang beliau, gimana kabarnya? Insyaallah. Kemarin gini, pasti akan terucap dari beliau kalimat-kalimat mutiara. Beliau yang banyak faedahnya. Ketika seandainya di antara antum nanti mendapatkan kesempatan nyopir, ada seorang syekh atau seorang ustadz kita dari Jawa atau ustadz kita di Balikpapan, ustadz sepuh kita berbarengi, coba diam dan dengarkan, pasti akan terucap kalimat yang bagus dari beliau. Itu akan lebih menenangkan hati kita
dibanding kita banyak bertanya. Kemudian dekat dengan beliau, dengan ahli ilmu itu keuntungannya adalah apa? Apabila kita salah akan ditegur. Ini adalah teman sejati. Teman sejati adalah ketika kita salah kita diluruskan. Ada pepatah Arab mengatakan sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu adalah yang jujur kepadamu, bukan yang selalu mengatakan kamu benar. Kita salah dikatakan, akhi ente salah. Salah digandeng, dibisikin, kayaknya kurang tepat antum seperti ini. Saya pernah dengar ustaz ngomong gini-gini, sampaikan. Bukan yang selalu dibela, salah benar dibela. Nah ini salah. Maka kita cari teman-teman, apalagi bisa berdekat dengan ustaz dan asatidzah itu jauh lebih bagus. Masya Allah, ketika saya mendengar cerita, karena saya nggak pernah menemani Ustaz Dunal Fadil, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, wa nafa'allahu bihil ummah wal muslimin. Ketika beliau pernah ke Balikpapan katanya, ketika di safar di perjalanan, tidak terisi waktunya kecuali dengan membaca dan sebagainya. Ini luar biasa. Kadang ketika kita bersama ahli ilmu pun, ketika beliau tidak ngomong pun, itu sebuah pelajaran buat kita. Bahwasanya diam itu lebih bermanfaat. Ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi kembali lagi, ketika kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita berharap melihat bagaimana kehidupan orang-orang soleh itu, bagaimana prioritas orang-orang soleh itu, dan kita berharap kita pun mampu meniti jalan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita di antara mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang sering kita dengar, yang harus kita patenkan dalam hati kita, yaitu ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kehidupan kita ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan kita, pekerjaan kita, nafkah kita, kalau sudah kewajiban duniawi, urusan akhirat harus dimaksimalkan. Ya. Dan Al-Imam Nawawi di muqaddimahnya menyebutkan inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menalak dunia dan takut akan fitnah-fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Orang-orang ini, hamba-hamba ini memperhatikan dunia, dipantengi, dilihat, diperhatikan baik-baik. Ternyata kemudian mereka pun tahu ternyata dunia ini memang bukan tempat untuk hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Hamba-hamba Allah ini menganggap dunia itu seperti lautan. Kira-kira kalau lautan, apa kita akan nyebur ke lautan terus? Tidak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka hamba-hamba Allah ini menjadikan amal-amal solih sebagai bahtera atau perahu untuk mengarungi, menyeberangi lautan. Demikian. Inna lillahi ibadan futana. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu lillah. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya untuk Allah Azza wa Jalla dan menyiapkan dirinya untuk Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk urusan setelah meninggal. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh seorang ulama yang masyhur, yang agung, yang menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu. Dan itu ilmu falam a'tahul ilmu illa ba'dahu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan seluruh umurnya untuk ilmu, tetapi ilmu tidak memberikan kepada Imam Nawawi kecuali sebagian saja.
Seperti bagaimana dulu ketika kami belajar, guru kami menyebutkan, Imam Syafi'i pernah berkata, kalau kita fokus dalam sebuah taklim, sebuah kajian, kita itu nggak dapat ilmu kecuali apa? Cuma setengahnya. Fokus, catat, perhatikan, hati hadir, mendengarkan, itu dapat ilmu cuma setengahnya. Artinya apa? Bagaimana kalau kita lalai, abai, umur kita untuk menuntut ilmu cuma sedikit, kira-kira berapa ilmu yang kita dapatkan? Yang menghabiskan umurnya untuk ilmu saja, hanya mendapatkan sebagian saja. Karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini ya. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan Fara'aitu an ajma' mukhtasaran minal ahaditsis sahihah. Maka aku berpendapat, ya, ini di akhir mukadimah beliau, untuk mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai judulnya Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, dari ucapan pemimpin para rasul. Jadi baiknya hati kita, baiknya diri kita tidak mungkin terwujud kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ingin bahagia, setiap orang ingin bahagia. Membersihkan hati, menenangkan hati, tidak cara dengan mengekang diri kita dari segala hal. Seperti para petapa, ya, para biksu, para orang-orang yang mengharamkan dirinya menikah, tidak makan ini, tidak makan itu, menyendiri, kehidupan sendiri, tidak seperti itu. Dan bukan pula orang yang memperoleh kebahagiaan itu orang yang menuruti segala nafsunya. Ingin makan apapun diturutin, pergi kemana turutin, menguasai harta orang lain diturutin. Yang laki-laki pengen menguasai wanita-wanita semua, dia turutin semua, minum-minuman, obat-obatan semua turutin. Apakah mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Tapi jalan terbaik dan yang benar satu-satunya jalan agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disuruh mengekang diri, kita kekang. Kalau kita disuruh menahan pandangan kita, kita tahan. Kalau kita disuruh melepaskan pandangan kita, kita lepas. Seperti apa contohnya? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah berfirman kepada nabinya, katakan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Kepada siapa? Lawan jenis yang bukan mahram, yang haram baginya, tundukkan. Disinilah letak kebahagiaan. Ya. Tapi kepada istri sendiri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gak cuma mandang, tapi apa? Gambarkan apa? Kalian itu, mereka itu pakaian buat kalian, kalian juga pakaian buat mereka. Gak cuma mandang, justru dilepaskan. Di sini mendapatkan apa? Kebahagiaan. Wa fi bud'i ahadikum ajr. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Bahkan dalam urusan biologis kalian dengan terhadap istri kalian itu mendapatkan apa? Pahala. Ini adalah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya kita mengekang diri, ada kalanya kita menuruti nafsu kita. Kalau sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya kita dilarang makan. Kapan? Ketika makanan itu haram. Ketika makanan itu milik orang lain. Dan ketika puasa di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, haram. Ketika sholat juga dilarang makan. Maka disitulah kita mendapatkan kebahagiaan ketika mengekang diri. Tapi kadang-kadang kita disuruh makan. Kapan? Ketika berbuka, ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha. Kita disuruh makan, dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah kita mendapatkan apa? Kebahagiaan. Jadi kunci kebahagiaan adalah kita meniti jalan yang sesuai tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil harta, kita dilarang ambil banyak-banyak apabila harta itu milik orang lain. Bahkan sedikit pun dilarang. Tapi kalau itu halal, kita dibolehkan mengambil sebanyak-banyaknya. Dengan begitu kita bisa manfaatkan untuk orang lain. Seperti apa? Mengeluarkan zakatnya, membantu pembangunan masjid, membantu tetangga yang
tidak mampu, anak-anak yatim dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan sendiri dengan ketika Allah membangun sebuah generasi terbaik, yaitu zaman para sahabat, khairul quruni qarni, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasi di zaman Rasulullah. Para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada sahabat yang benar-benar kaya, sahabat Utsman bin Affan. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf. Apakah salah? Tidak salah. Memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Ada juga sahabat yang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya kaya dan miskin bukanlah tolok ukur kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang adalah bagaimana dia bertakwa dan berjalan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kitab ini kita pelan-pelan meniti bagaimana menjalani kehidupan orang soleh sebagaimana yang dituliskan dan dirunutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf rahimahullahu taala. Di sini tadi beliau menyebutkan bahwasanya disebutkan di sini hadis-hadis sahih. Tetapi ada sedikit catatan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ada beberapa hadis yang perlu dikoreksi. Sebagaimana Imam Nawawi, buku yang saya bawa ini, Imam Nawawi salah satu catatannya adalah ketika membawakan hadis dari riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang disahihkan Imam Abu Dawud, yang disahihkan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang didiamkan oleh Imam Abu Dawud belum tentu sahih. Yang disahihkan Imam At-Tirmidzi belum tentu sahih. Dan ini ada catatan sendiri yang diketahui oleh ahli hadis. Nanti insyaallah di catatan kaki akan disebutkan, oh hadis ini tidak sahih, hadis ini tidak sahih. Pun demikian sebenarnya di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah di antara 42 hadis ada 2 hadis yang diberi catatan tentang kesahihannya. Kalau enggak salah hadis 31 enggak salah. Dan hadis keberapa? Ini harap dimaklum dan ini bagus ya, kita ditunjukkan. Alhamdulillah kita bersyukur. Sekarang kalau melihat hadis ini sahih atau tidak tinggal lihat apa? Catatan kaki. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat. Ya. Maka alangkah baiknya kita mengisi hari-hari kita dengan hadis-hadis Nabi, kita baca, apalagi kita hafalkan. Baik, demikian ikhwati fillah. Bisa tolong tadi. Baik, mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan. Insyaallah pekan depan kita mulai bab pertama. Ya. Baik. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup, kita persiapan salat. Insyaallah pekan depan kita kembali kitab Riyadhus Shalihin, kemudian 2 pekan berikutnya kita kembali membahas kitab fikih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang semakin banyak ketika zaman ini mendekati akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari segala fitnah, fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi berserah diri kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk orang-orang yang solih, yang diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Demikian ikhwati fillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.